Satu, dua. Secara umum Pak ingin jelaskan teknisnya, jadi tolong didengarkan. FG, sharing komen dari setiap kelas yang berjumlah 5 orang itu akan menjadi perwakilan kelas untuk ikut masuk ke dalam melihat langsung bentuk pengolahan. Tolong dengarkan penjelasan narasumber dan lihat apa yang ada di dalam, karena nanti kalian harus bercerita pengalaman kalian di dalam ke teman-teman kalian yang akan beredar di luar. Kemudian yang di luar akan ngapain Pak? Yang di luar kalian lihat pengaruh adanya TPA di tempat ini terhadap masyarakat sekitar. Apa unit usahanya, kegiatan ekonomi masyarakat sekitar apa, kemudian pengaruhnya terhadap lingkungan apa, apakah air di daerah sini masih bisa dikonsumsi atau tidak. Silakan tanyakan. Nanti kalian akan didampingi oleh wali kelas masing-masing. Karena kegiatan hari ini masih termasuk rangkaian pembelajaran proyek. Paham kan? Ya. Nanti habis 73 habis disambung 72. Ya, oke. Woi, 72. Baik. Sambung 71. Kalau nggak salah pembagiannya 75, 76, 77, 78. 44, 33. Makanya dia tumbuh rumput dan sampah-sampah yang udah lumayan lama dan 1 tahun atau 2 tahun sampahnya udah mulai bentuk tanah merah. Oke baik, mungkin kita nggak ada yang mau ditanyain nggak? Boleh, ada yang mau nanya? Karena kenapa nih ada pertanyaan dari teman-temannya, kenapa sampahnya tidak boleh dibakar ya? Kenapa sampahnya tidak boleh dibakar? Karena pertama nanti menimbulkan pencemaran. Kedua, timbulnya ada dampak kedua yang tidak baik untuk lingkungan. Karena asapnya nanti itu pencemaran dan tidak baik untuk lingkungan. Dan kedua, nanti akan menimbulkan bahayanya pikirannya. Karena plastik yang kalau dibakar nanti timbulnya dia menjadi sampahnya sampah B3 yang tidak boleh untuk lingkungan. Makanya kita sama sekali tidak boleh dibakar. Kan plastik ini sumbernya ini kan bukan dari tanaman atau dari apa, tapi dari bahan-bahan organik, bahan kimia campuran. Makanya nanti kita nggak boleh dibakar. Ketika dibakar akan menimbulkan B3 yang tidak baik untuk pernapasan, untuk kehidupan dan makanya tidak boleh dibakar. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Ini ada lagi, sampahnya kenapa ditutup pakai terpal?
ya, ada sebagian perkebunan atau tempat-tempat TPA lain itu sampahnya pakai terpal. Pertama, sampah itu kenapa kita pakai terpal? Karena sampah itu tidak. Kamu lihat perhatikan, ketika sampah itu nanti truk dan itu alat yang paling atas itu ada keluar asap. Nah, itu dia sampah menimbulkan gas. Makanya biar gasnya tidak terlalu menyebar kemana-mana, makanya itu pakai gas. Pertama, sampah itu pakai tanah merah. Kedua, sampahnya itu pakai terpal biar gasnya itu tidak terlalu berbahaya. Yang pertama pokoknya kenapa sampah itu harus tetap diolah, tetap harus disimpan dengan baik, maka itu pencemarannya yang berbahaya. Ada lagi yang mau nanya, mana ini cowoknya nih, nanya cewek mulu nih, cowoknya. Saya nanti yang membaginya pertanyaannya apakah air atau mata air masih baik untuk dikonsumsi atau tidak? Itu pertanyaannya. Ini kan wilayah ini kan dekat dengan sampah, makanya airnya masih bisa diminum pakai mandi atau pakai ya. Sementara ini itu ada namanya sumber pantau, ya sumber pantau. Jadi bor tanahnya untuk mengambil air sebagai nanti penelitinya apakah itu itu masih baik atau tidak. Makanya setiap pojok ini ada dengan pantau. Yang pertama di sebelah sana dan di sebelah sana namanya selatan. Ya, ada 5 titik sumber pantau. Jadi sumbernya itu nanti diambil airnya buat lab baik atau tidak. Sampai sekarang masih penelitian itu airnya masih baik, ya masih bisa diminum, masih bisa pakai mandi. Ya, kalau air di sekarang ini termasuk air di kantor itu juga masih bisa. Namun kalau nanti ke kantor itu ada kamar mandi. Nah itu airnya masih bersih, masih bisa dipakai buat mandi, masih bisa dipakai buat minum. Ya. Jadi nanti untuk 10 tahun ke depan mungkin kita nggak tahu juga. Tapi ini ada sumber pantaunya. Sumber pantaunya itu berfungsi untuk mengecekkan setiap tahun kondisi air di bawah tanah. Ya. Jadi setiap tahunnya air itu yang ada di sekitaran ini dibawa ke lab untuk diteliti airnya masih bisa diminum atau tidak. Ingat ya. Ya pokoknya TPA itu sekitarannya ada sumber. Itu ada yang mau naik. Naik Pak. Udah deh. Oke, sama-sama. Makasih ya Pak. Oke.
Dadah berangkat. Joko. Bang mau kemana bang? Hah? BTW mau kemana bang? Mana? Ya, terima kasih. Tidak ada lagi suara, didengarkan, disimak baik-baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu. Bapak-bapak pembimbing SMP 1 Setu yang kami hormati, rekan-rekan, anak-anak semuanya yang saya cintai. Selamat pagi, kami dari UPTD PLH Kabupaten Bekasi. Senang sekali hari ini, pagi hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman. Perlu kami sampaikan bahwasanya sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. TPA Burangkeng ya, ini bukan TPA Bantar Gebang. Tadi ada satu rekan kalian nanya pengisiannya, dia masih TPA Bantar Gebang. Nah, yang ada di kita ini namanya TPA Burangkeng atau TPS Burangkeng, tempat penampungan sementara sampah Kabupaten Bekasi. Jadi semua sampah yang berasal dari daerah Kabupaten Bekasi itu masuknya ke TPA Burangkeng ya. Semua sampah yang masuk dari daerah kabupaten ya. Karena di kita di Bekasi ini ada 3 TPS ya. Ada yang nama TPS Bantar Gebang, itu untuk DKI Jakarta. Yang kedua namanya TPA Sumur Batu, itu sumber sampahnya dari Pemkot Bekasi, pemerintah kota Bekasi. Kalau kalian rumahnya masih ada yang di Pemkot atau dari kota Bekasi, nah buang sampahnya itu ke mana? Sumur Batu. Nah kalau domisili kalian di Kabupaten Bekasi, berarti sampahnya adanya di TPA Burangkeng. Nah sampah yang tadi kalian kunjungin itu sumbernya semuanya dari Kabupaten Bekasi ya. Jadi udah misa-misa nih, Kabupaten Bekasi ada TPA-nya, Pemkot Bekasi, pemerintah kota Bekasi ada TPA-nya Sumur Batu, DKI Jakarta itu ada di Pangkalan 4, Pangkalan 5 itu namanya sumbernya semua sampahnya ngumpulnya dari DKI Jakarta itu di sana. Jadi kalau yang ini semuanya fokusnya dari kabupaten ya. Ingat, dari Kabupaten Bekasi. Nah sampah itu, kenapa
dia ditampung sebegitu banyaknya di sini, ya, karena salah satu sebabnya sampahnya itu nggak bisa diolah, ya, karena ada dua sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik itu gampangnya kalian ingat-ingat bahwasanya sampahnya bisa diolah, bisa diurai, bisa dihancur sama tanah, bisa nah itu sampah organik. Nah, sampah organik itu sumber-sumber dari daun, sampah organik dari sayuran, dari sampah-sampah sayuran. Nah, itu sampah organik. Ya, kalau sampah yang non organik itu sumbernya dari kayak plastik, aqua, botol-botol minumnya yang kalian pegang itu. Nah, itu non organik. Jadi dia tidak bisa diurai dengan tanah. Ya, itu nggak bisa diurai tanah. Jadi puluhan tahun ke depan dia tentu akan seperti itu bentukannya. Nah, itulah yang nanti menyebabkan pencemaran tanah. Pakai itu dia bentukannya. Karena dia nggak bakalan bisa diolah, mau kalian tanam, mau kalian pendam di dalam tanah, itu nanti bentukannya akan seperti itu. Kalau kalian bisa cek, iseng-iseng kalian tanam aja tuh di rumah. Nah, besok kalian keduk dah, kalian ambil, nah bentuknya seperti itu. Aqua juga, ya. Botol-botol plastik juga nggak berubah jadi tanah. Lain halnya misalkan kayak bekas batok kelapa. Nah, kalian kan ada tuh kayak batok kelapa ya. Nah, itu lama kelamaan dia akan menyatu menjadi tanah. Nah, itu nanti yang akan bisa diolah. Nah, dua sampah ini tadi sumbernya, kalau yang ada di TPA Burangkeng itu pertama yang kebanyakan memuat sampah organik, berarti sampahnya dari pasar. Nah, yang tadi saya jelaskan itu terbagian kepada teman-teman. Nah, itu kalau mobil armadanya dia yang warna biru, kepalanya hijau, nah itu berarti dari pasar. Nah, kalau dia bentukannya oren, rada-rada kayak begini nih orennya, nah itu berarti sumbernya dari perumahan atau jalan-jalan protokol. Nah, itu dia biasa ngangkutnya kebanyakan plastik. Jadi plastik yang ada di undung-undungan sono tadi yang kalian saksikan, yang kalian lihat, nah itu kebanyakan dari perumahan. Nah, dari perumahan itu dari mana? Ya dari hasil kita yang pakai itu. Kita belanja di pasar, bawa plastik dikumpulin di rumah. Nah, kalau segini banyaknya orang kita ini, nih satu plastik setiap hari, maka akan hasilnya seperti itu. Nah, puluhan tahun ke depan, lama, nah dia akan numpuk seperti itu. Semakin numpuk seperti itu, akan lokasinya akan lebih besar karena dia tidak boleh dibakar, dan tidak bisa dimanfaatin. Jadi sampah itu yang masuk 100% itu diambil sama pemulung itu paling 5%. Ya. Dan sampah plastik itu, sampah aqua itu yang datang dari tiap hari 200 armada yang datang nih, 200 armada, 200 mobil. 200 mobil untuk satu mobilnya itu kalian perlu catat, boleh. Satu mobil itu setiap harinya mereka membawa 3-4 ton sampah. Ya. Satu mobil yang lewat itu yang diangkut sama mobil-mobil oren itu 3-4 ton. Bayangin aja dah sama kalian dah, kalau 3-4 ton 10 tahunnya jadinya segimana. Dan seperti itu yang kalian lihat. Nah, TPA Burangkeng itu berada tahun 1995. Kalian belum lahir kali ya? Nah, itu 95 itu dari 95 sampai 2023 udah segunung gitu. Udah 3 gunung. Ya ada blok A, blok C, blok B. Nah, itu yang kalian saksikan sebelah kiri itu blok C, yang sebelah kanan itu blok A sama blok B. Nah, itu hitung dah dari tahun 95 sampai 2023 berarti berapa tahun? Nah, ya. Jadi sampah-sampah yang itu nggak boleh dibakar sama sekali. Karena nanti ketika dibakar, plastik-plastiknya itu yang keluar asapnya itu, nah itu yang menjadikan pencemaran udara buat lingkungan jadi tidak baik. Makanya dia tidak boleh dibakar. 3-4 meter yang tumpukan itu nanti akan ditimbun pakai tanah. Sampah-sampah yang itu tuh, yang berundung-undung itu 3-4 meter tinggi, nanti ditimbun pakai tanah merah. Kenapa ditimbun pakai tanah merah? Biar nanti uap yang dihasilkan tumpukan sampah itu tidak kemana-mana. Ya, karena kan sampah ketika dia ditumpuk akan menimbulkan uap. Nah, uapnya itu
menimbulkan bau. Nah, baunya itu biar meredam baunya, makanya dia ditumpuk pakai tanah merah. Biar baunya nggak terlalu menyengat. Ya, 3 sampai 4 meter ditumpuk tanah merah, kemudian nanti ditumpuk lagi dengan sampah. Ya, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah bagaimana pintarnya kita mengendalikan sampah yang kita hasilkan. Adik-adik semuanya, kalau bisa makannya itu, ya, makannya itu jangan menghasilkan plastik. Ya, kita minum tuh bawa botol minum sendiri, mau makan bawa tempat makan sendiri. Jadi untuk mengurangi plastik yang kita hasilkan dari setiap apa yang kita kerjakan, belanja jangan pakai plastik. Ya, belanja nih jangan pakai, jajan jangan pakai plastik. Saya mah jangan pakai plastik bang, langsung aja ke mulut. Ya, minum juga begitu. Ya, beli es nih, jangan pakai tempat udah bang, langsung aja saya mah aus. Nah, itu salah satu contoh ya, bercanda ya. Ya, bagaimana plastiknya itu jangan sampai bercecer kemana-mana. Ketika bercecer nanti susah untuk diurainya. Ya, mungkin cukup kali ya. Ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya enggak? Nggak usah malu-malu. Tanya aja, saya lagi pengen banget ditanya ini. Dari tadi nggak ada yang nanya. Ya. Ayo, mana? Ganteng. Ini jangan-jangan mudanya saya pakai kacamata juga ini. Iya. Mata sih namanya Jos. Jadi aku ingin menanyakan kepada bapak siapa? Rahmat, Bapak Rahmat, oke? Jadi di sini, bapak bekerja sebagai tempat pembuangan saya. Ya. Di sini kira-kira dari beberapa persen tempat pembuangan sampah, beberapa apa yang bisa diolah dari maksudnya ini kan ada gunung ke tambahnya tuh. Nah, apakah sampah segunung itu masih bisa diolah lagi bang rencana ke depannya? Ya, oke. Saya mengerti pertanyaannya. Luar biasa, tepuk tangan buat temennya. Aduh, ganteng-ganteng, pertanyaan mahal lagi. Ya, pertanyaannya gini. Sampah yang ada di situ di TPA Burangkeng yang bertumpuk itu masih bisa nggak diolah lagi? Ya, begitu. Pertama, sampah itu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan bisa diolah sebagai tenaga listrik uap. Yang saya bilang tadi, bahwasanya sampah ketika ditumpuk itu akan menghasilkan uap. Nah, rencana ke depan. Nah, itu sampahnya bisa diolah menjadi tenaga listrik uap. Tapi ya ada tapinya. Sementara ini sampah yang ada di kita itu 100% tidak bisa diolah. Oke, sampah ketika ditumpuk begitu itu nggak bisa diolah, kecuali sampah yang di organik yang sumbernya dari pasar itu masih bisa diolah menjadi pupuk organik. Nah, jadi sampah masuk kemudian dipilih, kemudian dia digiling, dihancurkan, nah kemudian dicampur lagi dengan sebagian pupuknya, nah baru dia jadi pupuk organik. Nah, jadi sampah yang numpuk itu sebagian ada yang bisa diolah menjadi sampah organik dan sebagian lagi masih hanya ditimbun. Ya, pertanyaannya begitu tadi, jawabannya ya. Udah jelas? Siapa tadi namanya dia? Oh, George. Oh, bahasanya keren deh namanya. Bukan orang kita kali dia mah. George namanya. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ayo, nah ini. Perkenalan ya. Perkenalan dulu ya. Oh, semangat ini temennya. Nanya perlu keberanian tinggi ini. Kenalkan, saya Raisa Zakira dari kelas 4. Nah, berdirinya saya di sini menanyakan pertanyaan kepada Pak.
pelan ini saya. Grogi kita. Ya baik, ada pertanyaan dari teman kalian, beri tepuk tangan dulu. Ya luar biasa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, berapa orangkah karyawan yang bekerja di DLH Kabupaten Bekasi? Kalau yang bekerja di DLH Kabupaten Bekasi, data 2023 itu di atas 5.000 orang. Oh, banyak ya? Waduh. Kan Kabupaten Bekasi. Jadi kan pertanyaannya berapa orang yang bekerja di DLH? Berarti kalau kita ngomongnya DLH, udah ke pemerintahan berarti jumlahnya satu kabupaten. Bukan cuma di Burangkeng aja. Kabupaten Bekasi itu mempunyai 6 UPTD. Ya, bagi-bagi wilayah masing-masing. Kalau UPTD 1 termasuk kita itu masuknya wilayah 3. Ya, ada wilayah 4. Wilayah 2 itu Tambun, wilayah 4 itu Cikarang Utara, wilayah 5 itu Cikarang Pusat yang adanya di DLH, wilayah 6 itu daerah Cibarusah. Jadi 6 DLH termasuk sama UPTD TPA Burangkeng. Jadi ada 6 UPTD. Bagiannya ngapain? Bagiannya untuk mengontrol setiap wilayah yang menghasilkan sampah masing-masing. Jadi kecamatan masing-masing itu punya kantor pribadi, punya kantor masing-masing untuk mengurus sampah. Ya, kalau di TPA Burangkeng ini yang pekerjanya hampir 70 sampai 80 orang. Jumlah total itu ada 82 orang, termasuk operator, termasuk staf, termasuk pesapon, termasuk kompos, dan termasuk keamanan. Ya, sudah jelas ya. Jadi kalau untuk bicaranya kabupaten yang bekerja itu hampir 5.000 orang lebih. Kalau yang di TPA Burangkeng itu ada 82 orang. Ada lagi yang mau ditanya? Ayo. Ayo, itu yang kalian pegang yang mau diisi, ada yang mau ditanya nggak? Ntar sampai sono masih bingung. Itu yang kalian apa namanya? Iya, lembar kerja yang kalian pegang itu ada yang mau ditanya nggak? Ya, apa? Jawabannya tuh kan semua. Saya mau nanya, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah itu apa sih? Ya, tepuk tangan dulu. Kendala apa aja yang dihadapin ketika pengelolaan sampah? Ya, apa aja kendalanya ketika pengelolaan sampah? Kendalanya yang pertama, karena kita bentuknya kepemerintahan, ya, maka kita harus bersinergi terhadap masyarakat, ya. Ini bisa berjalan dengan baik, TPA Burangkeng itu berjalan dengan baik, tentu dukungan dari kamu semua ini. Ya, kalau kamu setiap hari semakin banyak mengeluarkan sampah, tentu kami yang ada di sini semakin kerepotan. Ya, kalau kalian nih semuanya nih, ya, tiap hari 1 kilo sampah yang kalian hasilkan di rumah tiap hari, tentu kami juga kesulitan mengangkutnya karena armada kami cuma mengangkutnya bisa 1 hari itu ya sampai 2 sampai 3 ton. Nah, kalau kalian ini nih 1 kilo ada 300 orang, berarti udah ketahuan 3 ton. Ya. Makanya semakin kalian menghasilkan lebih banyak sampah, berarti menjadi lebih sulit kami buat mengelola sampah. Itu yang pertama. Jadi masing-masing kita ini harus punya kepedulian tinggi mengenai sampah yang kita hasilkan. Kedua, masalah keperluasan, masalah area tempat pembuangannya. Karena begitu semakin produksi sampah semakin banyak, tentu areanya harus lebih banyak. Sedangkan kami areanya terbatas. Kami ini jumlah sampah luasnya ini cuma 12 hektar. Dan sekarang sisanya tinggal beberapa hektar aja. Paling ada 7 hektar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan atau tempat pembuangannya tidak cukup untuk 1 tahun ke depan. Nah, kedua itu ya. Yang kedua berarti kendalanya di masalah tempat area pembuangannya yang sudah semakin sempit. Yang ketiga adalah sampah itu tidak bisa diolah. Nah, masih belum tahu, pemerintahan itu belum tahu cara tepat untuk mengelolanya.
Jadi itu kendalanya. 3 kendala itu dah. Ya. Oke? Sudah ya? Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Ayo. Ini mumpung masih pagi, masih semangat. Ayo. Saya aja semangat, masa kalian kendor? Kapan udah sarapan tadi tuh, jajan juga? Ayo. Sini, yang keren. Aduh, orang ganteng. Perkenalkan, nama saya Zupa Jatraju dari kelas 1. Saya ingin menanyakan tahapan pengelolaan sampah. Apa bagi Waduh, ini calon ini DPR ini mau menaikkan gaji dia. Ya, oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Apa tadi yang nomor 1 ya? Saya lupa. Oh iya, tahapan pengelolaan sampah. Yang pertama yang tadi dari Putri, dia menanyakan tahapan pengelolaan sampah. Oke, tahapan pengelolaan sampah pertama sekali sampah itu diangkut sama armada dari masing-masing wilayah kabupaten ke TPA Burangkeng. Sampai di TPA Burangkeng, sampah itu masuk melalui timbangan. Ya, jadi sampah itu di dalam truk itu masuk ditimbang. Oh, kenapa ditimbang? Karena biar tahu volumenya, berat sampah tiap hari yang datang ke TPA Burangkeng. Makanya saya bisa katakan tadi bahwasanya satu mobil itu menarik sampah 3 ton karena setiap hari mobil yang masuk itu ditimbang. Ya, ditimbang mobilnya sekalian juga ditimbang sampahnya. Itu. Setelah mereka masuk timbangan, kemudian mereka menuju arah buangan. Ya. Ketika sampai buangan, ya, sampah itu dikeruk pakai alat berat. Ya. Itu yang pertama. Ketika dikeruk sama alat berat, nah, sampah yang bisa dimanfaatkan yang bentukannya organik nanti dibawa ke tempat kompos. Yang bentukannya masih organik nanti dipilah, dia masuk ke dalam composting. Nah, yang tidak bisa diolah, sampah itu kemudian ditumpuk, ya, dipisah, dibuang, ditimbun. Ya. Ya, itu untuk sementara pengelolaannya, proses pengelolaannya dari diambil sampai. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ya, tanya apa dari sini, ayo. Tadi gaji, satu lagi apa? Oh, salah tadi, bukan gaji. Ya, ini diralat nggak gaji? Nggak apa-apa, saya bilangin aja gajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 3 akan menanyai dampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini pertanyaan keren malah yang kedua mah. Yang pertama juga keren masalah gaji. Sebenarnya saya pengennya ditanya masalah gaji itu, biar besok saya naik gajinya. Amin. Ya, yang tadi gagal ini nggak jadi, yang gaji. Oh ya, nggak jadi. Yang kedua, apa dampak sampah ini buat lingkungan? Dampak sementara dan dampak beberapa tahun kemudian. Dampak sementara adalah jadi jadi tidak bersih. Ya, ketika ada sampah kelihatannya nggak bersih. Itu dampak sementaranya. Ada sampah tuh. Nah, di depan sekolah, nah kayak begitu sampahnya itu nggak bersih. Yang pertama. Yang kedua, dampak untuk lingkungan secara tahun menahun. Yang pertama, sumber mata airnya. Ya, tadi saya sampaikan di sono bahwasanya kita mempunyai 5 sumur pantau. Nah, sumber pantau ini fungsinya apa? Fungsinya untuk dicek di lab, diambil airnya dari bawah tanah ini, kemudian dicek di lab untuk mengetahui bagaimana kondisi air di sekitar sini. Kondisinya masih baik nggak untuk diminum, masih baik nggak untuk dikonsumsi. Nah itu. Nah, ketika itu lama kelamaan sampah yang numpuk di sana itu, ya,
dia nanti kan akan menyerap ke bawah nih. Nah, kalau kamu lihat tadi airnya hitam itu tadi itu, airnya kan agak hitam. Nah itu dia masuk ke dalam tanah. Nah itu kan nanti dia bercampur di bawah, jadi mengakibatkan air itu tidak baik lagi untuk dikonsumsi. Makanya di sini itu setiap tahunnya diambil sampel airnya. Contoh airnya itu di sampel airnya untuk dibawa ke lab buat mengetahui airnya masih baik atau tidak untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah udara mungkin tidak akan baik lagi, ya, karena sudah bercampur dengan uap sampahnya tadi. Nah, untuk di sekitaran sini. Nah, untuk jangka kedepannya, kalau semakin banyak sampah yang ada itu nggak bisa diolah lagi, semakin menumpuk, ya tentu efek ke bawahnya airnya ini udah tidak lagi bisa dikonsumsi, dan udara juga udah nggak enak lagi buat dihirup. Oke, ya itu ya. Ada lagi? Iya, Bu gurunya boleh. Iya, aduh. Sangat boleh sekali. Sama-sama. Ini ibunya luar biasa pertanyaannya. Selain bertanya, beliau juga memberikan saran. Ya, oke, makasih Ibu. Oke, pertanyaannya si Ibu saya akan jawab. Sementara ini yang ada di kita ini, beberapa kali bukannya orang lokal saja yang datang mengunjungi tempat kita, tapi sudah dari Singapura, sudah dari Jerman, ya, sudah dari Australia juga. Kenapa? Pemerintah berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya pengelolaan sampah ini. Salah satu yang kemarin terakhir, bagaimana sampah itu menjadi batu apung, atau kita kenal herbal. Ketika dites itu, ternyata sampah itu tidak bisa berwarna lain selain hitam. Ketika dia diolah, sampahnya berubah jadi hitam bentukannya. Ketika hitam itu nanti tidak baik secara kesehatan, ya, makanya solusinya nggak ada, belum ketemu solusinya untuk pengelolaan. Kalau kita melihat dari negara-negara luar yang menggunakan mesin itu sebagai bentuk pengelolaan sampah, ya dengan dana yang lumayan besar, ternyata pemerintah belum sanggup untuk mengeluarkan itu. Oke ya, Bu ya, makasih ya. Ya. Mungkin kedepannya kita ada lagi solusi yang lebih baik daripada pengelolaan sampah. Oke, ada lagi dari anak-anak? Atau cukup? Cukup ya? Udah kenyang? Sarapannya udah dimakan ya? Ada? Oke, boleh. Hidungnya cakep-cakep nggak kayak kita ya? Perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya ingin bertanya, berapa kapasitas atau daya tampung yang berada di TPA Burangkeng? Bagus. Terima kasih. Berapa kapasitas daya tampung TPA Burangkeng? Ya. Dari tahun 95 sampai tahun 2023 ini kami menyediakan pembuangan ini 12 hektar lebih. Yang terakhir sebelum ada penambahan sebelah kanan yang kalian lihat itu. Ya. Jadi untuk kapasitas ini bukan masalah kapasitasnya sebenarnya. Kalau kalian saksian itu adalah itu yang area sebelah kiri itu kemarin tahun 2019.
yang sebelah kiri kalau dari arah sini, itu kemarin masih tanah datar. 2019 ya. 2019 itu sebelah kiri kalian itu masih tanah datar. Ketika sampai ke tahun 2003 dia sudah menjadi gunung. Nah, berarti berapapun area yang akan disediakan oleh pemerintah untuk menampung sampah ini tidak bakalan ketampung sampah itu. Jalan satu solusinya adalah penghematan cerdasnya kita menggunakan sampah biar tidak banyak mengeluarkan sampah. Ya, karena berapapun meter, berapapun luas yang akan kita berikan untuk penampungan sampah, ya kalau kita ini tidak bisa cerdas mengelola sampah, ya nggak bakalan bisa muat sampah itu. Karena bayi aja nih, bayi kalau kalian adik kalian punya di rumah punya bayi, itu bayi baru keluar itu udah menghasilkan sampah. Pempesnya bisa diuruk, pempes itu diurang. Ya, kalau kalian tanam di bawah tanah, kalau kalian uruk di tanah itu nggak bakalan bisa berubah, dia masih bentukannya pempes. Nah, jadi kecerdasan kita bagaimana bisa kita semaksimal mungkin tidak mengeluarkan sampah. Oke ya, terima kasih. Mungkin cukup dari saya ya. Terima kasih banyak buat rekan-rekan atas pertemuan pagi hari yang indah dan cerah ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya sampaikan kepada kalian ya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih upload buat Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Bapak dan Ibu silakan untuk sesi foto bersama. Pegang kamera nggak?